Yeah. MD, JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done. Halo teman-teman, jadi selamat pagi. Astaga, apa ini? Oh, saya kira terkores lagi atau lecet. Ternyata cuma lem. Bukan guys. Astaga, ini dari mana ini lecetnya? Baru loh saya lihat ini. Oh, pas parkir tadi malam di mall. Aduh, itu orang juga. Nah, ini kemarin tadi malam sempat saya parkir di mall, tapi parkiran yang di luar bukan dalam mallnya. Terus si tukang parkirnya tuh terlalu mepet, parkir motor saya sama motor lain, makanya ini kena, kayaknya ini kena helm atau apa. Nih, sampai sini guys. Astaga. Oh, hama, ada lagi. Betul-betul ini tukang parkir ya. Kena Oke guys, jadi hari ini saya bukan mau bahas lecet-lecet motor saya. Jadi hari ini saya mau lagi ganti oli. Jadi ini sedikit tips dari teman-teman, sedikit tips untuk teman-teman yang biasa ganti oli. Ini mungkin tipsnya banyak yang tidak tahu, dan beberapa mungkin ada juga yang sudah tahu. Untuk tips yang pertama itu, sekarang kan banyak oli yang beredar. Biasanya oli itu ada yang palsu juga ternyata, dan ada yang asli. Nah, kalau menurut pengalaman saya di bengkel resmi, biasanya oli bekas yang seperti ini itu dimasukkan dalam drum. Terus setelah dimasukkan ke dalam drum, itu bakal dijual lagi ke pengepul. Nah, oli bekas itu akan disuling lagi dan disuling menjadi oli yang bersih. Nah, oli yang jelek itu biasanya yang habis sisa sulingan itu biasanya nggak terlalu bagus katanya sih dari bengkel. Itu dari teman saya yang mekanik. Nah, saya kan dari bengkel resmi juga. Jadi ini tips untuk teman-teman untuk mengganti oli. Nah, biasanya kalau di oli Malup itu ininya bisa dibuka, terus di dalamnya itu, terus di balik ini ada tulisan-tulisan. Kalau nggak bisa terbuka, biasa palsu itu. Tunggu ya. Kalau ini nggak bisa dibuka, berarti ini palsu. Biasanya sih begitu. Tuh, kita buka dari samping saja. Nah, biasanya ini bisa dibuka dari sini. Ini nggak bisa kan? Itu dia nggak bisa. Nggak bisa terbuka dari sini guys. Kalau asli Yamaha itu, oli asli Yamaha itu biasanya bisa terbuka di bagian sini. Ini malah lecet. Tapi yang malah terbuka itu di samping sini. Aneh nggak tuh? Disuruh buka sini tapi di sini nggak bisa dibuka, malah keras. Tapi malah di sini yang bisa terbuka. Coba kita buka dulu, keras. Nah, cara untuk mengetahui ini asli atau tidak, kalian tinggal scan barcode yang di sini juga. Nah, ini ada barcode, kalian bisa scan. Terus kita coba buka olinya.
Masa ini bisa terbuka sama tutupnya begini kan? Tapi oke lah, mungkin ini asli. Nah, untuk tips yang saya mau bagikan ke teman-teman itu ini. Sebelum menggunakan oli atau memasukkan oli di dalam mesin, kalian harus kocok-kocok begini dulu. Nah, ini tips yang banyak orang tidak tahu. Nah, kita kocok. Ini kita kasih tinggi ini. Kocok terus sampai selesai. Nah, kenapa harus dikocok? Pertama, satu, kandungan dalam oli. Nah, kenapa tadi harus dikocok? Karena pada saat oli ini berdiam begini di toko, biasanya kandungan semi sintetik itu akan mengendap ke bawah begini, mengendap ke bawah. Nah, pada saat mengendap kan bagaimana ya? Dia turun di bawah sini. Jadi pada saat kita mengisi oli, paling yang masuk semi sintetik ke dalam mesin itu mungkin tidak maksimal begitu. Jadi makanya kita harus kocok begini. Jadi pada saat kita kocok, semua oli yang dengan semi sintetik yang tadi kandungannya bisa tercampur maksimal. Jadi tidak ada endapan lagi. Tidak ada endapan lagi di bawah olinya. Oke. Nah, kenapa harus dikocok? Pertama, satu, kandungan dalam oli semi sintetik ini dia mengandung semi sintetik, yang dimana semi sintetik ini kita tahu dia melekat di sudut terkecil pada mesin. Jadi misalkan ini gear dalam di dalam mesin. Nah, ini contoh sifat semi sintetik. Nah, ini contohnya. Nah, semi sintetik itu dia bagusnya dia melekat penuh begini. Jadi kalau misal motor kalian kasih tinggal sampai pagi atau malam, dia tetap melekat begini. Nah, dia tetap melekat. Jadi pada saat kalian panaskan, oli nggak usah repot-repot lagi berputar ke dalam mesin, karena dia sudah melekat. Jadi melindungi setiap sudut mesin. Nah, ini nih, lihat kan, dia tetap melekat walaupun dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau oli yang lain itu biasanya langsung dia turun kayak air. Maksudnya bagaimana ya dijelaskan? Dia langsung hilang olinya, kandungan oli di gear ini. Nah, ini contoh seperti dalam gear dalam mesin ini. Nah, dia melindungi ini fungsi semi sintetik yang paling bagus. Tapi dampak positif negatif atau dampak jeleknya dari semi sintetik itu adalah ketika teman-teman telat ganti oli atau terlambat ganti oli, biasanya jeleknya itu ini kotorannya juga bisa menempel seperti ini. Kotoran bisa menempel jika oli telat ganti sampai 3 bulan. Kotoran yang kayak misalkan hasil gesekan, terus derat-derat hasil gesekan itu menempel juga di gear-gear itu. Nah, kotoran itu juga ikut menempel ke gear-gear ini seperti itu. Itu jeleknya semi sintetik kalau ketika kalian telat ganti oli. Jadi setiap oli itu ada dampak buruknya, ada dampak baiknya. Jadi contohlah ini kotorannya. Nah, ini contohnya. Dalam mesin kalian ada kotoran-kotoran derat-derat seperti serbuk-serbuk besi hasil gesekan. Nah, contohnya seperti ini semi sintetik, dia ikut menempel juga. Nah, seperti ini. Jadi bagaimana kotoran ini bisa hilang? Kalian harus
rutin ganti oli, ndak boleh telat. Jadi ganti olinya tuh harus tepat waktu guys. Jadi biar si kotoran ini bisa tersapu bersih sama oli yang lama ketika kita mengganti oli. Nah itu tips yang dari saya. Jadi semoga berguna dan semoga bisa menjadi acuan kalian untuk bisa ganti oli yang rutin. Nah, terus di sini juga ada bautnya. Biasa itu di bautnya ada pasir-pasir begini. Pasir-pasir di samping bautnya atau di mana. Kalian bersihkan juga ininya, jangan lupa. Yang penting di derat-derat sini ndak ada pasir ya. Saya sudah bawa tisu tadi, tapi ndak tahu di mana saya taruh. Oh, sana di atas motornya. Jadi itu saja tips-tipsnya guys. Untuk tips yang lain aman. Apalagi jangan lupa kalian juga perhatikan di bagian sininya, biasanya ada pasir di derat-derat sininya yang plastik ini. Kalian juga perhatikan di lubang sini biasa ada pasir, di samping-samping sini kalian lap ini nih. Kalau misalkan ada pasir begini kan di samping, kalian lap saja pakai tisu. Oke guys, semoga membantu tips-tipsnya.